Oke, baiklah semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang planning kami dalam memulai sebuah usaha bisnis online. Oke, baiklah. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan kepada kalian nama dari usaha kami, yaitu Stardust All Shop. Adapun alasan kami memakai nama tersebut karena nama tersebut sederhana, simple, namun juga tetap menarik. Dan nama produk yang akan kami tawarkan di usaha ini adalah masker kain bermotif. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Karena dalam memulai sebuah usaha tentunya diperlukan yang namanya analisis SWOT supaya usaha yang akan dijalankan nanti dapat berjalan dengan lancar. Seperti biasa, analisis SWOT terdiri dari strengths yaitu kekuatan, weaknesses yaitu kelemahan, opportunities yaitu peluang, dan threats yaitu ancaman. Pada bagian strength atau kekuatan, di sini masker atau barang yang kami jual saat ini harganya sudah terjangkau, berbeda dengan dulu yang harganya masih mahal. Sehingga modal untuk memulai bisnis ini pun tidak terlalu besar. Kemudian poin kedua dari strength ini adalah masker saat ini sudah termasuk barang yang mudah dicari karena banyak sekali perusahaan yang besar yang memproduksi masker ini. Sehingga untuk urusan stok tidak perlu dikhawatirkan lagi. Kemudian, pada poin weakness, masker atau barang yang akan kami jual ini merupakan barang yang bersifat musiman, karena barang tersebut hanya akan laku atau laris pada masa-masa tertentu saja. Misalnya, setelah pandemi, dapat dipastikan bahwa masker nantinya juga akan kurang pembelinya. Namun, hal ini tetap dapat diatasi misalkan dengan memberikan saran kepada pembeli agar tetap memakai masker guna untuk melindungi pada saat berkendara supaya tidak menghirup asap kotor seperti asap knalpot kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian, pada bagian opportunity atau peluang, di sini kami melihat sebuah peluang yang sangat besar sekali, di mana saat ini, saat musim pandemi, orang-orang diwajibkan memakai masker dimanapun mereka berada saat di luar ruangan. Sehingga tentunya ini menjadi sebuah kesempatan yang besar bagi kita untuk menjual masker, karena selain kebutuhan pokok seperti makanan, masker juga menjadi sebuah kebutuhan pokok yang dibutuhkan orang-orang pada masa pandemi seperti saat ini. Kemudian, pada analisis threats atau ancaman. Saat ini banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk menjual masker. Karena memang masker saat ini merupakan benda yang wajib dipakai saat berada di luar ruangan atau saat berpergian. Oleh karena itu, hal inilah yang dapat menjadi ancaman bagi usaha yang kami jalankan. Karena dengan adanya pesaing-pesaing tersebut, bisa saja para kompetitor tersebut langsung mengambil barang atau masker ini dari pihak perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Berbeda dengan kami yang sebagai reseller harus mengambil barang dari pihak kedua, sehingga harga kami pun akan lebih sulit untuk bersaing dengan para kompetitor lainnya. Selanjutnya, platform atau media yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan Instagram sebagai media untuk melakukan promosi online. Karena seperti yang kita ketahui, jumlah pengguna Instagram di seluruh dunia saat ini sudah sangat banyak sekali. Selain itu, Instagram juga memiliki fitur-fitur yang sangat cocok sekali dipakai oleh para pebisnis online untuk mempromosikan produk-produk mereka. Selanjutnya pada bagian modal. Berbicara tentang modal, di sini modal yang kami perlukan tidaklah terlalu besar. Karena peran kami hanya sebagai reseller, yaitu membeli barang dari pihak supplier kemudian menjualnya kembali ke konsumen. Dan di sini, jika pembeli atau konsumen membeli barang yang kami jual, kemudian uang tersebut akan kami putarkan lagi untuk membeli masker-masker dari supplier, atau istilahnya kami jadikan lagi modal untuk usaha. Selanjutnya, fitur-fitur yang terdapat pada Instagram. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa Instagram memiliki sejumlah fitur yang sangat cocok sekali bagi pebisnis online. Misalnya, fitur Insight, di mana fitur Insight ini mampu memberikan akses kepada para penggunanya untuk mengetahui siapa saja orang-orang yang telah mengunjungi akun kita dan seberapa banyak orang yang menyukai postingan yang kita posting. Nah, melalui fitur inilah kita dapat mengetahui bahwa postingan kita banyak atau tidak orang yang menyukainya, sehingga dapat dijadikan sebagai patokan apakah produk tersebut banyak peminatnya atau tidak. Kemudian selanjutnya ada fitur toko, di mana fitur ini
memungkinkan penggunanya untuk langsung mempromosikan produk-produk yang ini mereka promosikan di Instagram beserta dengan harga barangnya. Sehingga tentunya hal ini akan memancing perhatian calon pembeli karena dapat langsung mengetahui harga dari barang tersebut. Jangkauan pasar atau target pasar dan segmentasi pasarnya. Jadi jangkauan pemasaran yang ditarget itu seluruh orang yang tinggal di Indonesia karena pengirimannya itu hanya bisa khusus orang yang berada di Indonesia. Kalau target pasar itu ialah pengguna-pengguna Instagram yang tertarik untuk membeli produk yang diposting di Instagram. Segmentasi pasar itu ada 4, jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada segmentasi geografi. Jadi segmentasi geografi itu pengelompokan berdasarkan wilayah, tempat, daerah. Jadi segmentasi geografi itu kalau bagi produk ini dipasarkan bagi semua masyarakat yang tinggal di Indonesia. Jadi semua masyarakat Indonesia bisa membelinya. Itu segmentasi geografi. Yang kedua itu ada segmentasi demografis, yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, data keluarga, agama, dan pendapatan. Jadi produk ini dipasarkan untuk semua masyarakat yang dari muda sampai tua, tidak memandang usia pembeli. Yang ketiga, itu ada segmentasi psikografis. Itu adalah berdasarkan kepribadian, gaya hidup, dan kelas sosial. Jadi produk ini mempunyai masing-masing motif yang berbeda-beda. Jadi sehingga sangat cocok jika orang ingin menampilkan dirinya menjadi menarik walaupun memakai masker. Yang terakhir yang saya akan jelaskan itu adalah segmentasi tingkah laku. Itu artinya berdasarkan sikap dan pengetahuan konsumen terhadap produk. Jadi produk ini itu memiliki fungsi melindungi bagian hidung dan mulut dan cocok untuk orang yang menjaga kesehatan di saat pandemi kayak gini. Jadi orang itu membeli produk-produk itu dilihat juga kebutuhannya apa, kenapa dia membeli masker ini. Ya berarti dia membeli masker ini karena di masa kondisi pandemi ini kita harus saling menjaga jarak antara satu sama lain. Oke, selanjutnya ada perangkat keras dan lunak yang nantinya akan kami gunakan dalam melakukan promosi online, yaitu yang pertama adalah smartphone. Di mana smartphone ini kami gunakan untuk mengambil foto terkait dengan produk-produk yang nantinya akan kami promosikan melalui Instagram. Kemudian perangkat keras selanjutnya ada laptop, di mana laptop ini kami gunakan untuk melayani pembeli yang ingin membeli produk atau melakukan transaksi secara online, misalnya dengan melalui via e-banking. Terakhir, perangkat keras yang kami gunakan adalah Wi-Fi, di mana Wi-Fi ini kami gunakan sebagai koneksi internet supaya segala jenis proses penjualan hingga transaksi yang dilakukan secara online dapat berjalan dengan lancar. Dan adapun perangkat lunak yang kami gunakan yaitu adalah aplikasi Instagram, di mana peran Instagram ini adalah sebagai sebuah media yang kami gunakan untuk melakukan promosi kepada calon konsumen atau para pengguna yang memainkan aplikasi Instagram ini. Kemudian di sini jenis produk kami yang akan kami pasarkan yaitu ada masker kain bermotif dan strap masker atau biasa kita kenal dengan kalung masker. Itu ada pembagian hasil berdasarkan dengan jumlah uang yang disetor. Hal ini dilakukan supaya penyetor dapat memperoleh keadilan berdasarkan jumlah dana yang dikeluarkan. Jadi kami akan pembagian hasilnya itu rata sesuai dengan jumlah dana yang kami keluarkan. Selanjutnya itu ada strategi promosi. Strategi promosi yang digunakan untuk bisnis kami kali ini adalah Instagram. Strategi promosi yang digunakan adalah sosial media marketing. Produk yang nantinya akan dijual itu dikemas semenarik mungkin dan dipromosikan melalui sosial media seperti Instagram dengan tujuan agar dapat memikat atau menarik perhatian konsumen yang sedang menggunakan sosial media tersebut.
Yang kedua, menciptakan sebuah komunitas dengan konsumen. Berarti melakukan interaksi atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan oleh konsumen. Hal ini dilakukan supaya si calon pembeli itu bisa semakin percaya dengan usaha yang kita jalankan. Selanjutnya, membagikan postingan testimoni dan membagikan postingan testimoni dari konsumen yang sudah berhasil menerima produk yang dijual. Hal ini supaya dapat membuat calon pembeli semakin yakin bahwa usaha yang kita jalankan itu aman dan terpercaya. Teknik promosi. Yang pertama, kami akan melakukan bisnis online ini di Instagram. Postingannya berarti melalui Instagram. Yang kedua, memberikan tagar atau hashtag pada setiap postingan yang diposting di akun Instagram. Misalnya, kan kami akan menjual masker nih, berarti menggunakan hashtag masker atau hashtag masker murah. Hal ini dilakukan supaya dapat memperoleh lebih banyak pengunjung yang melihat postingan kita. Yang ketiga, follow para pengguna Instagram sebanyak-banyaknya. Hal ini dilakukan supaya peluang mendapatkan calon pembeli itu semakin besar. Yang keempat, posting produk yang ingin dijual semenarik mungkin karena orang akan lebih tertarik dengan produk yang terlihat menarik dan mewah. Yang kelima, berikan diskon atau potongan harga untuk pembeli yang memesan barang dalam jumlah yang banyak. Hal ini dilakukan supaya dapat menarik perhatian pembeli karena biasanya pembeli suka sesuatu yang diberi diskon.